Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Flam di MP Review Channel. Hari ini kita bahas sesuatu yang ya bisa dibilang old but gold. Yap, Tron Ares. Film yang baru rilis tahun ini dan jadi lanjutan langsung dari Tron Legacy. Tapi tunggu dulu, sebelum ngomongin Ares, kalian harus tahu satu hal penting. Semua bermula dari Tron 1982, film yang memulai segalanya. Tanpa film ini, nggak bakal ada Legacy, apalagi Ares. Dan karena film ini tahun 80-an, jangan kaget kalau grafiknya kelihatan jadul. Tapi jadul bukan berarti jelek. Di zamannya, Tron adalah film pertama yang full CGI. Bayangin aja, di saat orang lain baru bisa bikin efek lampu neon di layar, mereka udah menciptakan dunia digital penuh karakter dan kendaraan futuristik. Jadi, kalau kalian pengen ngerasain sensasi dan vibe di masa itu, tonton aja langsung filmnya. Tapi kalau kalian lebih suka duduk santai, kopi di tangan, maka biarin gua yang ceritain. Oke, tanpa berlama-lama, let's plug in. Ini dia, Tron 1982. Oke, biar kalian gak bingung, aku jelasin dulu. Film ini punya dua dunia utama, dunia nyata dan dunia digital bernama The Grid. Di Grid ini, para program bukan sekedar kode komputer. Mereka hidup, berpikir, bahkan punya ego. Mirip kayak manusia, tapi lebih patuh, kecuali kalau Master Control lagi nyuruh yang aneh-aneh. Film dimulai di sebuah bangunan bernama Flynn Arcade, tempat tinggal tokoh utama kita, Kevin Flynn. Di sana, ada seseorang yang lagi main Life Cycle, motor neon biru melawan motor orange milik program bernama Shark. Dan tentu saja, karena ini Tron versi awal, yang menang bukan pemainnya, tapi si Shark. Lalu, kita pindah ke dunia Grid. Sebuah kapal besar meluncur di antara lautan cahaya digital. Di dalamnya, Shark menerima pujian dari Master Control karena berhasil menghancurkan pemain manusia. Ya, kalau kalian pikir bos kalian di kantor kejam, tunggu sampai kalian lihat si Master Control. Tak lama, seseorang program lain ditangkap oleh prajurit Master Control. Dia memohon, bilang bahwa dirinya hanya program keuangan, bukan buat bertarung. Tapi siapa peduli? Ia tetap dimasukkan ke tahanan, dan di sana ia bertemu dengan Rem. Mereka berkenalan. Si Rem pendatang baru bernama Chrome. Rem menjelaskan kalau Master Control memaksa semua program ikut bertarung, meskipun mereka nggak dirancang untuk itu. Sambil setengah bercanda, Rem menyarankan Chrome buat berlatih selama di penjara. Ya, karena hidup di grid itu seperti main game tanpa tombol pause. Sementara itu, di dunia nyata, Flynn lagi sibuk mengoperasikan program ciptaannya bernama Clue, si anak emas digital yang ia tugaskan untuk mencuri data rahasia di grid. Clue ditemani oleh Beat, asisten kecilnya yang cuma bisa bilang yes atau no. Tapi misi mereka gagal total. Aksi mereka terdeteksi oleh penjaga raksasa bernama Recognizer. Clue mencoba melawan dengan tanknya, tapi musuh terlalu banyak. Akhirnya dia menabrak, menyuruh Beat kabur, dan tertangkap. Flynn yang melihat dari dunia nyata langsung kesal, lagi-lagi gagal. Setiap program yang dia buat selalu ketahuan. Bahkan Clue yang paling canggih pun berakhir sama tragisnya. Di sisi lain, Clue yang tertangkap dibawa ke hadapan Master Control. Meskipun sudah berbohong dan bilang dia tersesat, Master Control nggak bodoh. Ia terus menekan Clue menanyakan siapa yang mengirimnya. Clue tetap diam, sampai akhirnya dihancurkan. Master Control pun lalu memberi perintah dingin, panggil Dillinger. Kita balik ke dunia nyata. Sebuah helikopter bertulisan Encom mendarat di atap gedung pencakar langit. Dari situ turunlah Dillinger. Pria karismatik, ambisius, dan berwajah aku bisa memanipulasi sistem. Ia masuk ke ruangan dan berbicara dengan Master Control. Master Control memperingatkan bahwa Flynn kembali mencoba mengakses data yang mereka sembunyikan. Walau sudah berkali-kali gagal, selalu ada kemungkinan Flynn berhasil. Dillinger pun mulai kelihatan gelisah. Karena kalau Flynn berhasil, rahasia besar mereka bisa terbongkar. Lalu muncul karakter lain bernama Alan, seorang programmer jenius yang tiba-tiba kehilangan akses ke sistemnya. Ia kebingungan dan langsung pergi menemui Dillinger. Di ruangannya, Dillinger menjelaskan bahwa ia menonaktifkan sistem sementara di sektor 7 karena ada upaya peretasan. Ia menatap Alan dan bertanya, kamu lagi ngapain Alan? Alan menjawab, aku lagi bikin program keamanan baru bernama Tron. Dillinger mengatakan, apakah Tron bagian dari Master Control? Alan menggeleng, tidak, Tron berdiri sendiri, dia akan mengawasi Master Control. Seketika ruangan jadi hening, Dillinger pun tersenyum dan berkata, bagus, tapi sabar ya, sistem baru bisa dibuka beberapa hari lagi. Alan pun pergi. Dan setelah pintu tertutup, suara familiar terdengar dari komputer. Ternyata Master Control. Ia mengaku bahwa dialah yang menutup akses Alan karena ia tak mau ada program lain yang mengawasinya. Kalau ini bukan manipulasi korporat digital, aku nggak tahu lagi apa. Adegan kembali berganti ke sebuah ruangan laboratorium berteknologi tinggi. Seorang pria bernama Dr. Drip sedang meletakkan sebuah jeruk di depan mesin misterius. Ia menjelaskan kepada seorang wanita operator bernama Laura bahwa mesin ini bisa menghilangkan benda nyata, mengubahnya menjadi program digital di dalam komputer, dan kemudian memunculkannya kembali ke dunia nyata. Ya, bayangin aja, teleportasi tapi versi komputer tahun 80-an. Percobaan pun dimulai, laser menyala dan zap, jeruk itu menghilang. Tapi bukan hancur, melainkan berpindah ke dalam komputer. Dr. Grips langsung bersuara kecil, jelas bangga dengan keberhasilannya. Tak lama, Alan datang dan memuji kerja mereka. Dr. Grips dengan rendah hati menjelaskan bahwa apa yang mereka lakukan disebut digitalisasi. Laura kemudian bertanya kepada Alan, bagaimana perkembangan program Tron.
Dengan nada agak kesal, Alan menjawab bahwa program Tron hampir selesai, tapi sistemnya ditutup sementara. Ia menambahkan, sejak adanya program Master Control buatan Dillinger, sistem jadi kacau, penuh bug dan error di mana-mana. Dr. Grace pun pamit. Tapi sebelum pergi, ia sempat berkata, komputer itu hanya mesin, Alan. Namun Alan menimpali, suatu saat nanti akan ada program yang bisa berpikir sendiri. Dr. Grips kembali bertanya, dan kalau komputer itu bisa berpikir, apa yang terjadi dengan kita? Tanpa menunggu jawaban, ia pun pergi, meninggalkan Alan dan Laura yang lanjut perjalanan sambil berbincang. Dalam perjalanan, Alan menjelaskan bahwa sistem ditutup karena ada penyusup yang mencoba masuk. Laura langsung menebak, itu pasti Flynn. Sejak dipecat di Linger, dia nggak pernah berhenti mencoba membobol sistem. Lagi pula, dia masih punya akses ke sektor 7. Laura pun berniat pergi menemui Flynn untuk memperingatinya bahwa Dillinger mulai mencurigainya. Alan tampak tidak senang dan dengan nada cemburu bertanya, jadi kamu masih suka sama Flynn? Laura tersenyum, aku cuma suka cara dia berpikir. Mereka pun tiba di tempat Flynn, sebuah arcade penuh suara mesin dan cahaya neon. Di sana, Flynn sedang bermain game dan mencetak skor tertinggi. Tentu saja dengan ekspresi puas seperti orang yang baru membuktikan dirinya pada dunia. Flynn lalu menghampiri mereka, dan Laura berkata, Flynn, kita perlu bicara. Flynn mengangguk, naik ke atas, lebih tenang di sana. Sesampainya di atas, Laura bertanya, Flynn, apa kamu benar-benar mencoba masuk ke sistem Encom? Alan menimpali dengan nada dingin. Ya, yang kamu lakukan itu adalah pembobolan. Flynn terkekeh, pembobolan? Aku cuma mencari bukti, Alan. Ia lalu menceritakan semuanya, bahwa dulu ia adalah programmer terbaik Encom, bekerja siang malam untuk menciptakan 5 game terkenal. Tapi suatu hari, muncul programmer baru bernama Dillinger. Pagi harinya, saat Flynn memeriksa datanya, semua program hilang. Tak lama kemudian, Dillinger muncul dengan membawa 5 game yang sama, dan mengklaim itu hasil karyanya sendiri. Dari situ, Dillinger naik jadi senior eksekutif, sementara Flynn tidak mendapat apa-apa. Alan kembali bertanya, jadi itu alasan kamu membobol sistem? Flynn menatap dan menjawab tegas, di dalam sana masih ada buktinya. Kalau aku bisa menemukannya, aku bisa memperbaiki semuanya. Wanita itu menghela napas, berkata bahwa semua sudah terlambat. Dillinger sudah menutup sektor 7. Alan tampak kesal, karena sistem keamanan Tron miliknya hampir selesai. Flynn menenangkan mereka, santai saja, aku masih punya akses lewat sektor 6. Laura tersenyum dan mengeluarkan kunci akses sektor 6. Yap, tim digital pembobolan masa depan akhirnya siap beraksi. Adegan berpindah ke kantor Encom, di mana Dillinger sedang berdebat dengan Dr. Gibbs. Dr. Gibbs marah karena sektor 7 ditutup, membuat banyak program berhenti berfungsi. Dillinger mencoba menjelaskan bahwa penutupan itu ada alasannya, tapi Dr. Gibbs tidak terima. Ia menatap tajam dan berkata, komputer seharusnya bekerja untuk manusia, bukan manusia untuk komputer. Penutupan itu ide dari MCP, bukan? Sementara itu, Alan, Flynn, dan Laura sudah tiba di gerbang masuk Encom, bersiap melaksanakan rencana mereka. Dr. Gibbs yang semakin kecewa menatap ruangan Encom yang kini lebih terasa seperti korporasi dingin ketimbang tempat inovasi. Sebagai salah satu pendiri Encom, ia merasa perusahaannya sudah kehilangan arah. Ia menatap Dillinger dan berkata, kamu bisa memecat Alan dan aku, tapi semangat dari program yang kami ciptakan tidak akan pernah hilang. Dillinger hanya menjawab sinis, Encom sekarang bukan urusanmu lagi. Dan begitu saja, Dr. Gibbs diusir dari ruangan. Walaupun awalnya sedikit kesulitan menembus keamanan Encom, berkat kecerdasan dari Flynn, mereka bertiga akhirnya berhasil masuk. Sementara itu, di tempat lain, Dillinger sedang berbicara dengan Master Control Program. Dan dari sinilah mulai terasa sesuatu yang salah. MCP berkata bahwa ia ingin menyerang Pentagon. Dillinger langsung kaget. Tunggu, kamu mau menyerang pemerintah? Aku yang menciptakanmu. MCP menjawab dengan tenang namun angkuh. Benar, tapi sekarang aku 2415 kali lebih pintar daripada saat kamu membuatku dan oh ya, aku juga 1200 kali lebih baik daripada manusia. Ya, kalau komputer mulai menghitung seberapa lebih baik dari manusia, biasanya itu pertanda buruk. Sementara berhasil melewati penjaga, Flynn, Alan, dan Lola akhirnya berpisah. Flynn dan Laura menuju sektor 6 ke ruangan komputer milik Laura. Sementara Alan kembali ke ruangannya untuk mengakses program Tron. Di sisi lain, MCP memerintahkan Dillinger untuk menyingkirkan program yang bisa mengancamnya. Dillinger tampak kebingungan, mungkin baru sadar bahwa ciptaannya mulai mengambil alih perannya sendiri. Flynn akhirnya tiba di komputer Laura. Ia mencoba masuk ke sistem, tapi baru beberapa detik saja MCP langsung mengetahuinya. Suara terdengar dari speaker dingin dan mengancam. Flynn, kau terlalu sering bermain-main denganku. Sebelum sempat kabur, MCP menembakkan sinar laser tepat ke arahnya. Cahaya memenuhi ruangan, dan sekejap kemudian Flynn tersedot masuk ke dalam dunia grid. Begitu tersadar, Flynn sudah berada di dunia digital dan langsung ditangkap oleh prajurit MCP. Dari sisi lain, MCP memanggil Shark dan memerintahkannya untuk memulai permainan. Awalnya, Shark terlihat senang, tapi begitu tahu bahwa lawannya bukan program biasa, melainkan seorang user, penciptanya mereka, Shark mulai ragu. Namun setelah mendapat ancaman dari MCP, ia tak punya pilihan selain patuh. Wajahnya yang keras berubah dingin, mirip sekali dengan Dillinger. Dan memang karena Shark adalah program buatan Dillinger, versi digital di dalam dunia grid. Flynn pun dilempar ke dalam tahanan digital. Di sana, ia bertemu dua program, Rem dan Chrome. Flynn kebingungan dan bertanya, aku ada di mana? Rem menjawab singkat, kau akan dipaksa bermain oleh MCP. Flynn dengan gaya sok jagoannya hanya berkata, aku pemain terbaik dari siapapun. Tak lama kemudian, penjaga datang dan membawa mereka keluar untuk bertanding. Di arena, Sharks berdiri di atas menara, memberikan pengumuman. Semua program yang masih percaya pada user akan bertarung.
Kalah, kalian dieliminasi. Menolak user, kalian bergabung dengan pasukan MCP. Sementara peserta diberi disk, semacam senjata sekaligus penyimpan data hasil pelatihan mereka. Saat itu, Flynn memperhatikan Tron yang dengan mudah mengalahkan 4 lawan sekaligus. Sosoknya terlihat kuat, disiplin, dan karismatik, benar-benar berbeda dari program yang lain. Kembali ke tahanan, Rem memperkenalkan dirinya lebih lanjut. Ia mengatakan bahwa dulunya ia adalah program asuransi yang membantu manusia mengatur keuangan, dan ia mencintai pekerjaannya. Saat giliran Flynn memperkenalkan diri, ia berbohong dan berkata tidak ingat apa-apa, hanya menyebut namanya Flynn. Ram hanya tersenyum. Itu wajar, setelah perjalanan sejauh ini, kadang memori kita kabur. Sementara itu, di luar sana, Shark memberi perintah agar permainan dimulai. Flynn pun dipaksa melawan Chrome. Sementara pertarungan berlangsung, Rem berbicara dengan Tron, mengatakan bahwa Flynn sempat menanyakan tentang dirinya, dan bahwa ada sesuatu yang berbeda dari Flynn. Di arena, pertarungan berakhir dengan Flynn sebagai pemenang. Chrome hampir jatuh dari platform, dan Shark memerintahkan Flynn untuk menghancurkannya. Tapi Flynn menolak. Shark kesal, menekan tombol yang membuat Chrome jatuh dan hancur. Saat hendak melakukan hal yang sama kepada Flynn, MCP menghentikannya. Aku ingin dia kalah dan hancur di permainan lain, kata MCP dingin. Flynn dibawa kembali ke tahanan, dan kali ini ia bertemu langsung dengan Tron. Flynn terkejut, wajah Tron mirip dengan Alan. Ya, karena memang Tron adalah program ciptaan Alan. Mereka pun berbaris untuk menuju arena berikutnya. Tron menatap Flynn dan bertanya, kenapa kau tahu nama penciptaku? Flynn hanya menjawab santai, karena penciptamu ingin aku masuk ke MCP. Tron mengangguk, kita punya tujuan yang sama. Mereka dikirim ke arena Light Cycle, di mana Tron, Rem, dan Flynn bersekutu melawan 3 musuh. Dengan kerjasama dan kecepatan luar biasa, mereka berhasil menghancurkan semua lawan. Salah satu motor musuh meledak dan menabrak dinding, menciptakan retakan, dan mereka bertiga langsung melarikan diri melalui celah tersebut. Walaupun sempat dihalangi robot penjaga, mereka berhasil lolos dan keluar dari arena. Shark yang menyadari hal itu langsung memerintahkan pasukan tank untuk mengejar mereka. Namun, akibat manuver yang buruk, para penjaga justru saling bertabrakan dan menghancurkan satu sama lain. Tron, Rem, dan Flynn pun berhasil lolos dari pengejaran. Mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, karena kini sudah berada di sisi lain dari grid. Shark terlihat semakin marah dan memerintahkan semua pasukannya untuk mencari mereka bertiga. Sementara itu, di sisi lain, Ron, Rem, dan Flynn sedang memanjat bangunan tinggi. Mereka tampak gembira karena berhasil sejauh ini. Flynn berkata, tujuan kita jelas, menuju MCP. Rem tampak ragu, kita cuma bertiga. Tapi Ron menegaskan, untuk mencapai MCP, kita harus menuju Menara 10. Dan di sana, kita bisa menghubungi Alan. Sebelum berangkat, Ron menemukan genangan air di lantai digital. Saat mereka meminumnya, tubuh mereka memancarkan cahaya. Mereka merasakan energi mereka bertambah kuat. Sementara itu, penjaga terus mencari mereka. Tron tiba-tiba merasakan kehadiran dari Alan, dan tanpa ragu, ia mengajak Rem dan Flynn melanjutkan perjalanan mereka menuju menara. Di perjalanan, Flynn, Tron, dan Rem sudah menjadi target utama. Tank musuh melacak mereka, dan peluru-peluru energi bertebangan di udara seperti hujan meteor neon. Tron berhasil menghindari dengan lincah, seolah-olah gravitasi tunduk padanya. Tapi Flynn dan Rem tidak seberuntung itu. Mereka terkena tembakan dan terpental keras. Flynn dengan sisa tenaga mengangkat tubuh Rem dan membawanya bersembunyi di dalam bangkai robot tua yang sudah lama rusak. Sementara itu, Shark memerintahkan pasukan untuk terus mengejar Tron. Tron melanjutkan misi sendirian, fokus tegas nyaris seperti mesin itu sendiri. Di dalam reruntuhan robot, Flynn dan Rem beristirahat. Tiba-tiba, tubuh robot tempat mereka bersembunyi bergetar. Entah bagaimana, sentuhan tangan Flynn membuat mesin itu aktif kembali. Meskipun hanya sebagian, Flynn berhasil mengendalikan secara manual, setidaknya cukup untuk bergerak. Ia mendekati Rem dan akhirnya berkata jujur, aku bukan program, aku seorang user. Rem menatapnya, matanya berbinar, bukan karena kaget, tapi karena kagum. Seorang user, sungguh kehormatan. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Rem tersenyum dan berbisik, tolong bantu Ron. Flynn mengangguk pelan, dan rem pun hancur menjadi partikel cahaya. Ya, dunia digital tapi kehilangan tetap terasa nyata. Sementara itu, Tron akhirnya tiba di Menara 10. Flynn di sisi lain melanjutkan perjalanan dengan susah payah, mengendalikan robot yang makin rusak. Tron bertemu dengan Yori, program yang diciptakan oleh Laura. Karena itu wajahnya mirip sekali dengan Laura di dunia nyata. Mereka berpelukan sejenak. Dunia digital itu terasa manusiawi. Tron berkata bahwa mereka harus segera menyusun rencana. Yori lalu mengajaknya menuju tempat yang aman. Di sisi lain, Flynn bertemu dengan Beat, bola kecil yang sebelumnya menemani Clue. Flynn tersenyum kecil, aku yang memprogramu, ingat? Beat hanya menjawab dengan suara khas, yes, seolah mengkonfirmasi hubungan lama mereka. Ron dan Yori melanjutkan perjalanan mereka, sementara Flynn yang semakin kesulitan mengendalikan robot akhirnya menabrak dan terlempar keluar. Ia bangkit, linglung, melihat sekeliling. Berbagai jenis program berlalu lalang, sibuk dengan rutinitas digital mereka. Flynn bersembunyi ketika penjaga datang, menyerang satu dari belakang, dan menyamar dengan armor penjaga itu. Sekarang, Flynn adalah musuh yang menyamar di tengah sistemnya sendiri. Tron dan Yori berhasil menembus pertahanan dan sampai ke ruang dalam Menara 10. Di sana mereka bertemu Dumon, penjaga menara.
seorang program tua yang diciptakan oleh Dr. Gibbs. Karena itu wajahnya mirip dengan Gibbs sendiri. Tron memohon izin untuk berbicara dengan Alan. Awalnya Dumont menolak. Protokol katanya. Namun setelah bujukan lembut dari Yori dan keyakinan Tron yang tulus, Dumont akhirnya setuju. Ia berdiri tegak di depan pintu dan berkata, "Cepatlah, aku akan menahan mereka di sini." Tron pun masuk dan terhubung dengan Alan. Ia menyerahkan disknya dan Alan memuat program penghancur MCP ke dalamnya. "Tron," katanya, "kau hanya perlu menaruh disk itu di jantung MCP. Sederhana tapi mematikan." Tron dan Yori segera pergi. Sementara itu di luar, Shark menangkap Dumont karena menolak memberitahu lokasi mereka. Yori dan Tron berhasil menaiki kapal penyeberangan. Yori mengoperasikan sistem navigasi, sementara Tron menghadapi para penjaga yang menyerang dari udara. Kapal mereka melaju cepat, meninggalkan jejak cahaya biru di kegelapan grid. Di tempat lain, Shark sedang disiksa oleh MCP karena telah membiarkan Tron dan Yori lolos. Sementara itu, Flynn hampir kehilangan nyawanya setelah nyaris ditembak Tron, yang mengira dia penjaga musuh. Flynn bergelantungan di sisi kapal, berusaha tidak jatuh ke jurang digital. Tron akhirnya mengenalinya dan menariknya naik. Mereka berpelukan seperti dua tentara yang selamat dari mimpi buruk. Tron menanyakan tentang rem. Flynn menunduk, rem sudah tiada. Tron terdiam sejenak, tidak ada kata yang cukup untuk kehilangan rekan seperjuangan. Flynn lalu bertemu dengan Yori, dan sekali lagi ia terkejut melihat wajahnya yang identik dengan Laura. Tron memperkenalkan Flynn sebagai penyelamat mereka, dan Flynn akhirnya mengakui kebenaran. "Aku seorang user." Yori menatapnya takjub, seolah sedang melihat dewa yang turun ke dunia program. Namun kebahagiaan itu nggak tahan lama. Pasukan robot mengejar kapal mereka, dan Shark memerintahkan pengguna Grid Bugs, program parasit yang bisa menghancurkan jalur digital kapal. Sementara itu, si Dumont disiksa oleh MCP. Ia tetap tegar dan berkata, "Silakan hancurkan aku memang program lama. Tapi aku ingat, dulu kau hanyalah program catur, MCP." Kalimat yang tajam dan berani. Kapal mereka terguncang, jalur terblokir, musuh datang dari depan. Flynn mengambil kendali dan menggunakan kekuatannya sebagai user untuk mengubah jalur secara langsung, melawan sistem itu sendiri. Ia berhasil, tapi tubuhnya melemah dan Tron harus menangkapnya sebelum ia jatuh. Sementara beberapa saat pingsan, Flynn siuman kembali. Mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba-tiba kapal besar menabrak mereka dari sisi kanan. Flynn dan Yori tertangkap. Mereka dibawa ke tahanan bersama Dumont. Yori mencoba meyakinkan Dumont bahwa Tron masih berjuang dan memperkenalkan Flynn sebagai seorang user. Shark muncul dan terkejut melihat Flynn masih hidup. Ia segera membawa Dumont untuk diprogram ulang. Yori dan Flynn mencoba menghentikannya, tapi gak berdaya. Tron di sisi lain berhasil lolos dari kekacauan kapal. Sementara Dumont dan para tahanan lainnya dibawa menuju MCP, Yori duduk termenung, merasa semua sia-sia. Namun Flynn tak tinggal diam. Ketika sistem melakukan reset dan Yori sempat kehilangan kesadaran, Flynn menggunakan kekuatannya untuk menghidupkannya kembali. Yori menatap Flynn, kali ini dengan harapan baru. Mereka berdua pun melarikan diri dari tahanan, sementara di sisi lain, Dumont mulai di-reset dan Shark menerima perintah langsung dari MCP, karena sang mesin sudah merasakan kehadiran Tron. Pertarungan terakhir pun dimulai. Shark berhadapan langsung dengan Tron. Awalnya Tron tampak terdesak. Setiap serangan Shark menghantam seperti palu baja digital. Namun Tron bukan program biasa. Ia membaca pola, mencari celah, dan perlahan membalik keadaan. Dengan satu lemparan disk yang presisi, Tron berhasil menumbangkan Shark. Tron lalu berlari menuju jantung MCP, berusaha melemparkan disknya untuk menghancurkan pusat sistem itu. Namun serangan mental MCP terlalu kuat, lapisan pertahanan yang seperti dinding energi hidup. Dan di saat Tron hampir mencapai tujuannya, MCP memberikan kekuatan luar biasa kepada Shark. Shark bangkit kembali, tubuhnya membesar, menjulang seperti dewa tiran di tengah lautan cahaya merah. Tron kembali bersiap, satu langkah mundur, dua langkah maju, karena kali ini taruhannya adalah kebebasan seluruh grid. Sementara itu, Flynn menyadari satu hal penting. Jalan satu-satunya untuk mengakhiri ini adalah melompat langsung ke inti MCP. Ia menatap Yori, mengucapkan terima kasih tanpa suara, dan dengan satu tarikan napas dalam, ia melompat. Lompatan itu bukan sekadar tindakan nekat, itu simbol kepercayaan antara pencipta dan ciptaannya. Energi Flynn yang masuk ke dalam MCP menciptakan celah besar dan Tron tak menyia-nyiakannya. Dengan tenaga terakhirnya, Tron melemparkan disknya. Semua terjadi dalam sekejap. MCP meledak dalam ledakan cahaya. Shock ikut hancur bersama kekuatan tiran itu. Cahaya putih memenuhi grid. Hening sejenak, lalu kedamaian lahir dari puing-puing sistem. Tron berdiri bersama Yori. Ia menatap sekeliling, sadar dunia digital itu akhirnya bebas. Namun ada satu pertanyaan menggantung. Di mana Flynn? Yori menatap pelan, suaranya lembut. Dia melompat ke dalam MCP untuk memberi kita kesempatan. Tron menunduk, matanya memantulkan cahaya biru lembut. Flynn telah pergi, tapi pengorbanannya menyelamatkan segalanya. Kembali ke dunia nyata, Flynn muncul di depan komputer, masih hidup, dan di depannya, printer mencetak data bukti yang ia cari. Sebuah program yang dia buat semuanya, diklaim oleh Dillinger, ternyata memang ciptaan Flynn. Flynn tertawa lega, suaranya pecah antara kelelahan dan kemenangan. Ia beralih keluar dari ruangan dengan semangat yang belum pernah kita lihat sejak awal film. Sementara itu, Dillinger menatap layar terminal yang menampilkan pesan terakhir MCP. Semua rahasianya terbongkar. Ia hanya bisa duduk lemas menatap kehancuran karir yang ia bangun dari kebohongan. Adegan terakhir menunjukkan Flynn turun dari helikopter. Ia disambut oleh Alan dan Laura. Dua orang yang mempercayainya ketika dunia tidak. Mereka berpelukan dan kamera perlahan naik menyorot. Pemandangan kota di pagi hari. Sebuah dunia baru lahir dari kebebasan digital dan keberanian manusia. Gimana semuanya? Cukup seru kan film Tron jadul ini?
Walau grafisnya klasik banget, tapi di zamannya ini adalah film revolusioner. The first full CGI movie ever made. Dan buat kalian yang penasaran sama kelanjutannya, langsung aja nonton Tron Legacy dan nantikan Tron Ares. Atau kalau kalian mau nikmatin alur ceritanya versi kami, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Biar nggak ketinggalan karena di video selanjutnya kita akan bahas alur cerita Tron Legacy. Terima kasih sudah menonton dan seperti biasa, stay digital, stay curious. Sampai jumpa di video berikutnya.